Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Mari saya undang dengan kasih kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan juga 5 arti dari Pentakosta yang ketiga. Saya persilakan multimedia. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama menyimak Voice of Pentecost. Saya persilakan. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati Hari Agung dan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis
dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1 sampai 10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa, bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom GBI 3 Raksa. Mari sambil bangkit
berdiri sambil lambaikan tangan sekali lagi. Shalom GBI Tiga Raksa. Shalom on fire. Haleluya, kita semua bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan kita bangkit. Amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih salam kanan kirinya, selamat Paskah. Selamat Paskah. Haleluya. Kita sungguh-sungguh pribadi-pribadi yang beruntung karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang bangkit. Dia sudah mati, dia bangkit. Bahkan dia memberikan jalan buat kita sampai ke surga selama-lamanya. Haleluya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nyatakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyatakanlah, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Tiga Raksa, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Mari sambil lambaikan tangan sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, amin. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih lagi, Tiga Raksa. Allah bangkit, hey, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi nyatakan. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Umat lebih dari pemenang. Sorak-sorai buat Tuhan. Karena Tuhan
Kita menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Mari nyatakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Mari nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi. Kita lebih dari pemenang. Nyatakan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Yes. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. 3 raksa. Kita akan lompat sambil sorangan haleluya. 3 kali. Yang mau katakan amin? Amin. 3, 4. Haleluya. 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 Dia Raja. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama.
masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Tuhan kita hebat, katakan amin. Hey. Nyatakan sama-sama. Engkau yang berjaya, ibarat tangan suaranya sujud menyembah. Sekali lagi nyatakan. Engkau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, tetap teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Berapa banyak yang bangga punya Tuhan Yesus. Semua kita bangga punya Tuhan Yesus. Dan kita bangga menjadi anak-anak pilihannya, amin. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama memperkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daun, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang kakak perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam hadirat-Nya yang dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ada di tempat ini. Di saat kami bersorak memuji, melompat menari buat Engkau. Kami percaya pagi ini ada kesembuhan Tuhan. Pagi ini ada kekuatan yang baru yang dicurahkan. Pagi ini ada iman yang dibangkitkan Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa di saat Engkau bangkit, maka disitulah iman percaya kami tidak menjadi sia-sia. Karena Kau luar biasa buat kami. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari mulai bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari semua angkat suaramu. Jangan ada yang diam pagi ini. Semua sembah Dia. Mari sembah. Kau yang layak disembah. Selamatkan kami Tuhan. Engkau korbankan diri-Mu buat kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, kiralah bayar Ini umat-Mu di tiga raksa menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan nama-Mu. Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau perkasa. Engkau luar biasa. Yesus. Mari bermazmur buat Tuhan. Oh.
Thank you. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Mari saya rindu saudara saja nyatakan pujian ini. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa berharganya kami di mata-Mu. Oh selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Mari bersama-sama nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Makasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu. Mari ingat kebaikan Tuhan pagi ini. Yesus. Terlalu mahal
tercurah untuk menebus. Beri angkat kedua tangan kita lebih lagi nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari kita berbahasa roh sembah Tuhan. Urabata kalalabaya lalabara. Urabaya Shalabaya Beri sembah Dia, tinggikan Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus
tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, inilah syukur kami kepadamu ya Tuhan. Melalui ibadah kami, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Yang seharusnya kami binasa, tetapi Kau berikan kami kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini. Dan biarlah pujian penyembahan kami, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Dan ketika nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Tuhan, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Memuji dan menyembah Engkau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saat ini Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, urapi kami dan urapi hamba-Mu. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada yang Tuhan, kiranya lidah bibir hamba-Mu Tuhan urapi untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap sekuasa-kuasa jahat yang coba mengganggu ibadah ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan Kau yang berkuasa atas kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirman buat kami siap untuk mendengarkannya. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya, shalom. Selamat Paskah buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Jumat Agung kita sudah rayakan Bapak Ibu di mana kesengsaraan kematian Tuhan Yesus. Dan kita peringati dan secara saudara Paskah adalah diawali dengan Paskahnya orang Yahudi, yaitu di mana bangsa Yahudi merayakan kemerdekaan mereka. Dan itu tiap tahun mereka rayakan, itu sebagai memperingati kemerdekaan bangsa Yahudi dari perbudakan Mesir begitu. Dan memasuki hari raya Paskah diawali dari Jumat malam. Dari Kamis malam itu mereka pergantian harinya itu hari Kamis malam, jam 6 sore mereka ganti dan itu mulai Paskah terjadi dan selama 7 minggu. Selama 7 hari, 7 hari. Nanti 7 minggu hari raya Pentakosta, Saudara. Ya. Silakan PowerPoint ditampilkan. Tadi saya posting di grup GBI 3 Raksa di Penuai tentang apa makna Paskah atau Passover sama Easter. Ya, kita baca ayat ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 3-4. 1, 2, 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa makna dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi saudara? Next slide. Peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat penting Bapak Ibu.
Bahkan merupakan ajaran sentral dari perjanjian baru. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kabar baik atau berita Injil dan atau isi dari Injil itu, saudara. Di mana para rasul memberitakannya kepada orang banyak. Dan mereka para rasul juga menjadi saksi. Dan para rasul juga berani mempertaruhkan nyawanya demi Injil ini. Jadi tadi dalam VOP sudah disampaikan, saudara, bahwa ada fakta sejarah. Jadi bukan hanya sekedar kata orang, tetapi ada fakta sejarah dari kisah kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti itu. Dan kita bersyukur juga di Indonesia, di pemerintahan kita, saudara, mulai tahun ini, di setiap kalender akan muncul kata kematian Tuhan Yesus atau kematian Yesus, kebangkitan Yesus, atau kemudian kenaikan Yesus Kristus, seperti itu. Bukan lagi diganti dengan atau dengan lemah apa? Isa Al-Masih. Jadi akhirnya berita Injil disampaikan ke seluruh Indonesia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Percaya tidak percaya, yang penting mereka mendengar, kan begitu. Bagian kita memberitakan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana dengan iman kita? Kita harus isi terus supaya iman kita teguh, berpegang daripada Injil ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma pasal 1 ayat 16. Dan Injil adalah intisari dari perjanjian baru itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next slide. Ada film yang terkenal yang sering mungkin kita pernah melihatnya, yaitu The Passion of the Christ. Bapak Ibu sudah pernah melihatnya ini, film ini dari awal sampai akhir? Cuplikan-cuplikannya mungkin begitu atau fullnya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada tandingannya yang bernama film The Messiah. Film The Messiah dibuat di Iran. Dibuatnya dengan pemeran ada 1.000 orang. Ini sungguh besar kalau sebuah pembuatan film begitu ya. Ada di sini ada Koiwan ya. Besar ya Koya kalau 1.000 orang begitu ya. 1.000 orang. Kemudian apa lagi? Kenapa? Karena film ini dibuat karena ada unsur namanya gregetan. Tahu nggak saudara? Gregetan itu artinya apa? Karena apa ya? Mau bikin tandingan begitu ya. Bikin tandingan. Film ini dibuat dengan menunjukkan bahwa Yesus yang disalibkan itu telah digantikan oleh orang lain. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara sempat nonton film ini film pada masa itu tahun 2000 berapa itu dibuat, begitu Saudara, maka yang perlu dipertanyakan adalah kalau Yesus digantikan, kapan waktunya? Yang berikutnya, kalau dia digantikan, apakah ibunya, saudaranya, murid-muridnya tidak tahu bahwa Yesus digantikan? Kalau Yesus digantikan atau katakan disamarkan begitu, berapa orang yang samar? Masa ada penyamaran secara massal? Misalkan seperti ini, saudara, ada berapa orang nih? 200 orang ya, 200 orang. Masa saudara nggak bisa ngelihat saya? Karena saya samar begitu, saudara ngelihat saya, ternyata ngelihatnya Pak Utoyo. Masa samarnya rame-rame? Kan enggak kan? Nah, berapa orang yang samar? Lalu, apakah yang menggantikan tidak protes bahwa dia bukan Yesus? Gitu. Lalu, kalau yang disalibkan adalah orang lain, lalu untuk apa Allah menipu umatnya? Baru 700 tahun kemudian dibukakan, yang disalibkan ternyata bukan Yesus. 700 tahun kemudian, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45.
700 tahun kemudian diberitakan merdekanya Indonesia bukan tahun 45, tapi tahun 50. Tanggalnya tanggal 1 Januari tahun 2050. Ada yang percaya? Itu penyesatan, saudara. Lah untuk apa Allah menipu umatnya? Masa Allah ngajar menipu? Untuk apa Allah menipu? Jangan ikut-ikutan dengan Allah yang suka menipu. Amin Bapak Ibu, sudah mengerti? Nah, saya mengajarkan ini Bapak Ibu Saudara, mumpung kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Pas Paskah kebangkitan, saya mengajarkan ini Saudara. Di dalam kekristenan, dari gereja ortodok timur, koptik, kemudian Yunani, kemudian Syria, kemudian Katolik, kemudian apa lagi? Protestan, gereja Metodis, gereja Baptis, gereja Pantekosta, gereja Karismatik, semua sepakat bahwa Yesus itu mati dan dibangkitkan. Tidak ada pertentangan sedikit pun di sana. Dan Arius ketika muncul tahun 300-an saudara, menolak ini saudara, maka ada pengakuan iman Nisea yang dibuat. Begitu. Ketika gereja waktu itu digoncang dengan ajaran daripada Arius, seorang imam dari Alexandria. Saudara. Kemudian gereja, disitulah maka Alkitab dikanonkan. Ada pengakuan iman. Begitu. Ada sahadatnya. Maka orang Kristen yang mau masuk Kristen harus mengucapkan sahadat ini. Aku percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. DBI punya pengakuan. Seperti itu. Jadi harus ada pengakuan iman. Saudara dikasih Tuhan, jadi semua gereja sepakat, umat Kristen sepakat bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi kalau di luar sana ada pertentangan, ada tafsiran yang lain, itu salahnya dia sendiri. Gitu kan. Kenapa mempertentangkan? Kenapa mempersoalkan? Wong sudah nyatanya bangkit, sudah nyatanya mati dan bangkit, kuburnya kosong. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara bersuka cita, tepuk tangan bagi dia, haleluya. Nah kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan satu ayat di dalam kitab Matius, pasal yang ke-28. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya adalah, kenapa Maria kemudian murid-murid yang lain menengok kubur Yesus tidak pas hari Sabat, pas besoknya, mau memberikan rempah-rempah. Kenapa hari pertama minggu itu? Karena haris itu saudara, setelah Yesus disalibkan, itu masuk hari Sabat. Nah ketika hari Sabat, tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Termasuk masak enggak boleh. Termasuk angon kambing enggak boleh. Termasuk angon lembu enggak boleh. Termasuk mancing enggak boleh yang suka mancing. Apalagi yang suka kemah. Enggak boleh. Enggak boleh saudara. Ada larangan. Ada larangan. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Maka mereka datang pas hari pertama. Minggu itu, ketika hari pertama minggu itu saudara,
mereka menjumpai ternyata kuburnya kosong. Disitulah ternyata Yesus bangkit. Dan dari situlah iman Kristen iman Kristen didasari dari situ, kebangkitan Tuhan Yesus. Next slide. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid biasa melakukan perkumpulan, pertemuan pada hari pertama di dalam minggu itu. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 dikatakan begini, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Hari pertama minggu itu mereka berkumpul memecahkan roti. Ada persekutuan. Itu sebabnya saudara, orang Kristen merayakan ibadahnya, melakukan ibadahnya hari pertama di dalam setiap minggunya. Sekalipun ada orang membantah, ada yang mengatakan orang Kristen itu kan menyembah dewa matahari. Buktinya apa? Itu kalendernya aja Sunday. Iya kan? Sunlight. Sunday. Ada Monday, Wednesday dan sebagainya. Oh, bukan itu, saudara. Kekristenan didasarkan dari ini. Next slide. Hari pertama, Yom Rison. Hari pertama, Yom Rison. Hari kedua, Yom Seni. Hari Senin. Hari ketiga, Yom Selisih, hari Selasa. Hari keempat, Yom Revi, hari Rabu. Hari kelima, Yom Kamisi, hari Kemis. Yom Sisi, hari Jumat. Lalu hari ketujuh, Yom Sabat, hari. Kita menggunakan ini saudara patokannya, bukan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday dan seterusnya, bukan itu buatan Inggris tahun berapa itu. Ini lebih dahulu. Jadi dasar kita di situ, saudara. Mengapa orang Kristen merayakan hari raya ibadahnya setiap hari Minggu? Karena hari Minggu Yesus bangkit. Jadi setiap hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini tidak bisa ditentang. Kalender Gregorian pun akhirnya mengikuti. Hari Minggu jatuhnya hari pertama, betul enggak saudara terima kalender gitu kan? Hari pertama. Karena itu dibuat tanggal merah, itu ibadahnya orang Kristen. Itu membuktikan Yesus bangkit. Nah, saya di sampingnya itu ada kalender Yunani dan Gregorian. Paskahnya orang Yahudi itu hari ke-14 setelah dalam bulan Nisan. Bulan Nisan itu sekitar bulan Maret sampai April. Pertengahan dan seterusnya. Sampai kepada ada kalender namanya Kabisat. Di Gregorian, kalender matahari atau Gregorian itu ada namanya Kabisat. Ada Masehi maksudnya, Masehi. Itu Kabisat. Kemudian Yahudi ini menggunakan kalender bulan. Ada kabisatnya selisihnya 1 bulan, 29 hari. Makanya ketika pas bulan kabisat mereka ada sampai bulan ke-13. Tetapi kalau kita pas kabisat itu jatuhnya tanggal kayak kemarin, 29 Februari, kan begitu kan? Dan itu 4 tahun sekali. Tetapi ada satu kalender yaitu kalender Julian. Itu tidak ada kabisatnya. Kenapa mereka pas? Orang dari gereja Koptik Mesir itu merayakan Natal itu setiap tanggal 7 Januari. Karena mereka menggunakan kalender Julian. Kalendernya menggunakan kalender bintang. Di situ. Oke, next. Saya sedikit menerangkan ini supaya Bapak Ibu Saudara memahami, mengerti dan paling tidak kita memiliki pengetahuan sedikit tentang kekristenan kita. Next slide ya, di situ ada 6 akibat jika Yesus tidak dibangkitkan.
Menurut 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan akan Tuhan Yesus tidak ada artinya, alias sia-sia. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka iman kepercayaan setiap orang Kristen kepada Tuhan Yesus tidak ada gunanya, alias sia-sia juga. Jika Yesus tidak dibangkitkan, semua kesaksian dan pemberitaan tentang kebangkitan adalah dusta dan menjadikan para rasul sebagai saksi mata dianggap sebagai pendusta. Yang keempat, jika Yesus tidak dibangkitkan maka tidak ada penebusan dosa, sehingga setiap orang yang hidup dan percaya kepada Yesus, mereka masih hidup di dalam dosa. Yang kelima, jika Yesus tidak dibangkitkan maka orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus semua akan binasa. Kenapa? Karena tidak ada penebusannya. Dan yang keenam, jika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling malang di seluruh dunia. Tetapi fakta sejarah menyatakan bahwa Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Itu sebabnya pemberitaan firman Tuhan seperti sekarang ini saya memberitakan tidak sia-sia. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia juga. Semua kesaksian para rasul tidak ada dustanya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, dosa-dosa kita sudah ditebusnya. Dan orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang paling beruntung dari seluruh umat manusia di dunia. Haleluya, haleluya. Kita adalah orang paling beruntung. Lihat kanan dikatakan engkau orang paling beruntung. Haleluya, haleluya. Nah, next slide. Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan salah satu cara yang paling radikal untuk menunjukkan apakah kekristenan itu benar atau salah di dalam ayat tadi. Sekarang apa maknanya kebangkitan Tuhan Yesus buat kita? Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan. Katakan bersama, maut telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 54b dan 55, maut telah telan kemenangan, hei maut di manakah kemenanganmu? Hei maut di manakah sengatmu? Dan Tuhan Yesus berkata, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan Yesus telah mati, tetapi dia dibangkitkan, dan maut sudah dikalahkan. Maut dikalahkan, dan itu masalah manusia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Allah merencanakan manusia itu sesungguhnya hidup kekal selama-lamanya. Tidak mengalami kematian. Ketika manusia ditempatkan di dalam Taman Eden, saudara, di Taman Eden itu sudah ada fasilitas yang disediakan untuk Adam dan Hawa pada masa itu. Ada sungai, 4 sungai. Apa itu namanya? Tigris, Gihon, Pison, Efrat. Wah. Kemudian di sana mengalir sungai yang jernih, ada batu permata, batu krisofrat, ada emas. Waduh, saudara. Kalau itu masih ada buat jarahan paling. Ya kan? Waduh, saudara. Tempat itu tempat yang indah. Dan pada masa itu, saudara, semua buah-buahan Tuhan perintahkan boleh dimakan. Hanya satu. Kira-kira sudah bayangkan ya, di sana ada pohon durian, ada musangking, ada bawor, ada petro, durian petro gitu kan. Ada apa lagi tuh? Durian Medan, ya, durian montong gitu kan. Kemudian ada jambu biji, ada jambu air,
Ada apa lagi? Ada jeruk, ada belimbing, wuluh, ada belimbing yang beneran itu yang asam, ada yang tidak asam, gitu kan. Ada apa lagi? Ada apel, ada pohon ceri, buah yang kecil-kecil itu talok. Ada juga cepluan, betul kan? Semua enak dinikmati, ada pohon kehidupan. Adam dan Hawa kalau makan pohon kehidupan itu akan hidup selama-lamanya. Tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Larangannya adalah jika engkau makan buah ini, engkau akan mati. Pertanyaannya adalah, Tuhan adil enggak saudara? Halo? Adil kan? Semua sudah dikasih. Hanya satu yang diminta. Jangan dimakan, disentuh pun jangan. Apalagi dimakan. Tetapi kenapa Adam dan Hawa memakannya? Hah? Karena godaan, karena tergoda. Karena kebutuhan. Begitu? Coba sudah bayangkan ya. Kenapa bisa begitu? Karena Adam dan Hawa, manusia pertama itu rakus ternyata. Semua sudah dikasih. Ternyata yang satu pun diembat juga saudara. Dimakan juga. Ditelan juga itu makanan. Saudara dikasih ini satu gambaran, Tuhan sudah memberikan kehidupannya kepada kita. Tuhan sudah memberikan berkat buat kita semuanya. Betul enggak saudara? Tuhan minta apa? Berikan persembahan per sepuluhan. Betul enggak saudara? Tuhan adil enggak saudara? 90% buat engkau. Buat engkau nikmati, 10%-nya buat aku kata Tuhan. Supaya ada persediaan di rumahku. Tuhan adil enggak? Tetapi berapa banyak kita yang sudah memberi persepuluhan? Kenapa bisa dimakan? Karena butuh. Kenapa? Kurang. Kenapa? Gampangnya saja seperti tadi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena lihat kanan kiri katakan, jangan rakus. Renungkan itu Bapak Ibu. Saudara mengerti? Lihat kanan kiri katakan singgol. Aku ngerti, aku tahu apa yang Pak Pendeta itu maksud. Berapa banyak kita yang susah untuk berikan persepuluhan. Tuhan sudah memberikan semuanya buat kita. Maka tidak heran orangnya hidupnya susah karena apa? Susah, memang susah. Memberikan persepuluhan juga susah, saudara. Tuhan sudah berikan semuanya padahal. Silakan dipikirkan, direnungkan, bawa pulang, dibungkus, minta kantong plastik kalau perlu di bawah ada kantong plastik. Ya. Dan jangan lupa dipraktekkan ya. Yang kedua, ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Petrus 3:21, jika kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dengan mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus maka kita diselamatkan. Ada jaminan keselamatan. Ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan bukti orang yang sudah diselamatkan di dalam ayat ini dikatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan yaitu baptisan. Maksudnya untuk apa? Membersihkan kita. Hati nurani kita dibersihkan.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukti kita ada orang diselamatkan adalah dengan cara kita dibaptis. Saya tidak menyinggung baptisan secara persik, secara siram, secara bendera, menggunakan pasir, gitu kan. Tetapi baptis, kita GBI memiliki satu doktrin baptis secara selam. Gitu. Dibaptis itu buktinya. Kita dibaptis. Saudara sudah dibaptis? Bukti sebagai mana engkau diselamatkan. Next slide. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, sama-sama 1 2 3. Akulah siapa yang percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah, dan tidak akan mati selama-lamanya. Inilah saudara kasih Tuhan, keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahwa siapa yang percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Adakah sudah bersuka cita? Adakah sudah bersuka cita mendengar berita ini? Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Aku diselamatkan, kita diselamatkan. Allah menghendaki tidak seorang pun binasa, tapi semua beroleh keselamatan. Hidup sekarang merupakan persiapan dan gladi bersih buat kita. Untuk kita masuk dalam kekekalan. Karena itu buktinya bahwa kita adalah orang-orang diselamatkan, maka kita perlu hidup baru di dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus. Kalau kita adalah orang-orang yang tadi percaya dan diselamatkan. Sebagai bukti kita percaya, sebagai bukti kita mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dan keselamatan Tuhan Yesus tersebut, saudara. Dan yang ketiga, ada masa depan penuh harapan. 1 Petrus 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh harapan. Langsung direspon. Ada pengharapan, ada harapan untuk masa depan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Janganlah engkau khawatir, apa yang hendak engkau makan, apa yang hendak engkau minum, apa yang hendak engkau pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, 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 kepada kita semuanya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, jangan cari tambahannya. Sampai-sampai enggak bisa ibadah, gara-gara apa? Cari tambahan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan. Apa yang di kebutuhanmu, apa yang di keperluanmu, Tuhan akan tambahkan. Tuhan juga berkata, Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang pada Tuhan Yesus, Dia sanggup memulihkan kita, Dia sanggup menyelamatkan kita semuanya. Haleluya, tepuk tangan bagi Dia. Ada kesaksian, silakan multimedia bisa tampilkan. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan atau melihat kesaksian dari keluarga Bapak Agus, yang mana Bapak Agus ini mengalami pergumulan yang sangat berat dari tahun 2012 sampai dengan hari ini, sekalipun kondisi penglihatannya yang kurang baik, tetapi beliau bersyukur bahwa kebaikan Tuhan senantiasa terjadi atas kehidupannya. Hari ini mari kita sama-sama untuk mendengarkan kesaksian dari
Bapak Agus yang akan disampaikan oleh Ibu Agus. Silakan Pak. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Titi Darmiti bersama suami saya Agus Budianto akan menyaksikan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dari tahun 2018 sampai saat ini Tuhan begitu baik, begitu sungguh luar biasa menolong kami sekeluarga, khusus untuk suami saya. Silahkan Pak. Salam saudara-saudara semua. Saya mengalami kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan menolong saya di tahun 2018. Sebelum itu saya punya usaha. Tapi setelah saya sakit mata saya, usaha saya berhenti. Dulu sebelum saya sakit ini saya masih berjalan dengan normal biasa. Tapi setelah sakit, saya tidak ada pemasukan sama sekali, 0. Terus karena kebaikan Tuhan, yang di Mazmur 91 ayat 12, Tuhan menyuruh malaikatnya menatang tangannya, supaya saya jangan terantuk batu. Itulah kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong saya, mungkin saya udah gila, karena dari usaha saya yang dulu berpenghasilan puluhan juta sampai 0 sama sekali sampai hari ini. Tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati saya melalui anak-anak saya. Jadi untuk makan sekarang ini, ya berkat Tuhan diberikan melalui anak-anak saya untuk makan saya berdua. Terus penglihatan mata saya ini udah normal kembali. Itu karena kasih Tuhan. Kira-kira sebulan yang lalu di gereja ini juga ada pendeta yang berkhotbah. Saya nggak tahu namanya siapa, saya lupa. Khotbahnya di Matius 8 ayat 23. Tuhan meredakan angin ribut. Nah, setelah itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup meredakan angin ribut, ombak di danau itu sanggup Kau redakan. Tuhan juga sanggup meredakan sakit mata saya menjadi normal kembali, sembuh dan pulih kembali. Nah, Tuhan nyatakan itu. Sekarang saya sudah normal, pulih, saya udah bisa bawa kendaraan sendiri. Nah, puji Tuhan. Ya, dulu kalau saya ke gereja saya selalu dibonceng sama istri saya. Tapi hari ini saya bilang sama istri saya bisa bawa motor sendiri. Tuhan telah meredakan penyakit, udah nggak ada lagi penyakit, normal, pulih seperti dulu. Ya. Saya bilang itu. Ya, haleluya, Ya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa Pak Agus itu selalu berharap kepada Tuhan sekalipun melalui proses yang sangat panjang. Tadi dikatakan bahwa sebelumnya Bapak Agus itu punya usaha, punya pendapatan yang cukup baik. Tetapi setelah mengalami penglihatan yang kurang baik, keadaannya memburuk, tetapi sekalipun tidak ada pendapatan, tetapi Tuhan tetap pelihara. Sekalipun penglihatannya tidak bisa melihat dengan terang, tetapi Tuhan terus kirimkan berkat-berkat bagi keluarganya. Bahkan ada berkat yang luar biasa, ada mujizat yang luar biasa. Sebulan yang lalu Bapak Agus mengalami pemulihan penglihatannya. Semua oleh karena kemurahan Tuhan, Amin. mujizat Tuhan terjadi atas keluarga atau atas Bapak Agus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian kesaksian dari keluarga Bapak Agus, kiranya ini menjadikan berkat bagi kita semuanya. Tetap berharap kepada Tuhan, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pak Agus itu melihatnya itu hanya depan sini, saudara. Yang dari samping itu nggak bisa. Tapi waktu itu Tuhan jamah dan pulihkan sehingga bisa melihat ke kanan kiri tanpa ada halangan. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Ada masa depan yang penuh dengan pengharapan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mengandalkan Dia. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, maka ada pengharapan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan khawatir akan hidupmu. Akan apa yang tidak kau makan, minum, pakai dan segalanya.
Karena Tuhan sedang menyediakan atas kita semuanya. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita semuanya, berikan tepuk tangan bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kau datang pada pagi ini dengan berbagai macam pergumulan yang biar kita datang kepada Tuhan. Mungkin kau ada yang sakit, ada saudara-saudara kita yang juga sakit di rumah sakit. Kita berdoa. Kalaupun kau juga sedang memiliki masalah pekerjaan, usaha, bisnis, keuangan, mari datang kepada Tuhan. Jangan kau khawatir, Tuhan menolong kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Ku saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Biar musik saja alunkan lagu ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang rindu didoakan? Boleh angkat tanganmu di tempat masing-masing. Ralama, mujizat masih ada sampai hari ini. Karena kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh kematiannya. Karena Yesus bangkit dan kuasanya tidak berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi kerinduanmu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia yang sanggup untuk pulihkan engkau, untuk sembuhkan engkau, untuk menolong engkau, untuk membebaskan engkau, untuk memulihkan hidupmu, untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya bagi hidupmu. Rabaya sandara labara, pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, merendahkan diri, ampuni dosa dan pelanggaran kami, sucikan kami ya Tuhan, kuduskan kami. Dan saat ini kami datang kepadamu meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk setiap masalah yang kami hadapi hari ini. Tuhan yang menolong kami. Oh Rabaya sandara labara. Jamah kami Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit ya Tuhan Yesus. Bebaskan yang terikat ya Tuhan. Kuasa-Mu atas kami. Berkati kami, pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan, bisnis kami Tuhan berkati, dan tolong kami, keluarga kami Tuhan menolong kami. Kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya Tuhan akan turun tangan melawat kami. Terjadi atas kami semua, terjadi atas kami semua, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat terjadi ya Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Keselamatan atas kami semua ya Tuhan Yesus. Kau pulihkan kami ya Tuhan. Kau pulihkan kami ya Tuhan. Doa kami kepadamu. Ya sandar bang. Rabaya sandara laba. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus. Dan kami bangga karena Kau sudah bangkit mengalahkan maut. Akan kami percaya pagi hari menjelang siang hari ini kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami orang-orang yang beruntung karena iman kami tidak menjadi sia-sia karena kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu. Terima kasih buat Bapak Gembala kami, Bapak Sulis Tuhan. Biar kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat. Tuhan tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang dahsyat. Bahkan makin sehat, panjang umur. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bersama dengan Ibu Titi dan kedua anaknya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dengan firman Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan beberapa pengumuman setempat. Saya persilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, Rektor UIN Sultan Muhammad Hasanuddin Banten, dan ini mengucapkan selamat Hari Paskah. Semoga Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Halo. Selamat sore, salam sejahtera dan sehat selalu. Saya Jimbai Mulia Sarif, Ketua Umum Pengurus Besar Matlabul Anwar, menyatakan, mengaturkan selamat merayakan Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani dimanapun berada. Kita semua bangsa yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berasal dari 200 kerajaan lebih, 700 bahasa daerah, ribuan suku terpisah-pisah di 17.000 pulau, beda agama, beda adat, beda budaya. Kita bisa bersatu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat ini, yaitu dengan bersama-sama merawat kebinekaan yang Allah takdirkan kepada bangsa kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Minggu 31 Maret 2024. Kelas Bimbingan Pranikah atau BPN Online periode 17 April hingga 5 Juni 2024 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Kelas ini wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan.
Untuk pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0877 8666 6374. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara diberkati firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mewakili pengerja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu kasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini? Kalau ada bisa lambaikan tangan? Ada? Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman, yaitu sekarang ini hari Minggu. Kita akan dengarkan pengumuman, yaitu doa terobosan diadakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 jam 19.30. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami di doa terobosan. Yang kedua, ibadah Yud diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 jam 19 di tempat ini. Kami mengundang anak-anak Yud untuk bisa bersama-sama dengan kami beribadah di hari Sabtu. Dan minggu depan tanggal 7 April kita ibadah hanya 2 kali ibadah. Yang pertama 7.30 dan yang kedua yaitu jam 9.30 yang akan dilayani oleh Ibu PDM Dwi Sumarsono. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan misi, dan apabila di antara Bapak Ibu hari ini datang dengan membawa perpuluhan bisa dibawa ke depan untuk dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah, atas keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Sebagai tanda kasih-Mu bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga atas firman-Mu yang sudah memberkati kami ya Tuhan. Kembali lagi kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Samuel Sulistia ya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan turun bagi hamba-Mu, bagi keluarga hamba-Mu, bagi istri anak-anak hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai lebih lagi ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melangkah, bila di situ ada pertobatan, ada penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan. Melalui hamba-Mu ya Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Perlengkapi hamba lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan ya Tuhan, baik persembahan umum, persembahan misi, bahkan kalau di antara umat-Mu hari ini datang membawa perpuluhan, kami terlalu percaya berkat-berkat-Mu juga tercurah, melimpah-limpah atas umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus ku percaya. Ku
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari taruh tangan kanan kita di atas kepala. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai secara sukacita, berkat Allah yang melimpah-limpah, yang dan kasih sayang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus tetap bersekutu dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya kita bersama dengan Dia. Kita umat-umat pemenang yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Tuhan berkati Bapak Ibu, selamat Paskah, bisa kasih salam kanan kiri saudara, depan belakang, selamat Paskah.